Oke, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel R19 Speed Motor. Kali ini saya akan coba share tentang trouble motor Aerox. Jadi banyak kasus mungkin di motor Aerox yang ECU jebol kode 12. Nah, biasanya itu teman-teman pada ketika muncul kode 12 itu kebanyakan pasti mengiranya soketnya, biasanya itu soketnya gosong di sambungannya atau di CKP-nya yang error. Nah, sebenarnya itu biasanya kalau udah ganti soketnya udah normal, udah dibenerin, atau soketnya nggak gosong, CKP udah ganti, masih muncul kode 12, ya berarti itu ECU-nya. Tapi sebenarnya itu kita nggak perlu sampai rubing sana sini kalau kita memahami detail analisa kerjanya. Kita bisa tahu perbedaan antara kode 12 yang rusak CKP-nya atau soket, atau yang rusak di ECU-nya. Jadi kita harus tahu gimana analisanya, jadi nggak sampai kerja repot-repot bongkar sana bongkar sini ternyata ECU-nya bermasalah. Nah, ini saya perlihatin, ini muncul kode 12. Ini nggak saya scan karena udah ketahuan di sini, jadi nggak perlu saya scan. Kalau kode 12 itu kalau keterangannya itu pulser tidak bekerja atau sensor CKP bermasalah gitu, atau jalur sistem starternya itu bermasalah. Sebenarnya pengertiannya itu bisa sistem starter nggak aktif. Jadi contoh gini, nah di sini relaynya bunyi, relay starternya ini bunyi, ini yang ini relay kontak, ini relay starter. Dia saat pencet starter itu bunyi. Nah, ketika ECU ini enggak, jadi yang rusak itu sebenarnya kalau dilihat dari jalur di ECU itu bukan masalah di ECU. Ini udah saya bongkar. Jadi masalahnya itu di sistem starternya. Jadi kemarin saya udah cek bagian CKP. Jadi di sini kan ada soket CKP itu ada 6. Kalau yang udah oke, saya lanjut. Tadi ini di samping bengkel 2 tak, jadi agak berisik. Caranya itu teman-teman harus paham pengecekan sensor CKP yang bermasalah itu seperti apa. Jadi kalau saya ngecek, kalau udah punya alat, kalau udah bikin alat atau yang udah punya alat khusus untuk cek CKP, pasti bisa ketahuan CKP itu bermasalah atau enggak tanpa harus bongkar total spool. Mungkin tinggal lepas radiator aja. Nah, kalau untuk video pengetesan CKP mungkin udah banyak yang share cara pengetesan manual, baik itu pakai modul atau pakai tes pendese, itu sama aja. Intinya kita cek sensor CKP itu masih mengeluarkan sinyal massa atau enggak. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, kita cek tegangan input pada ECM. Jadi di sini kan ada jalur CKP. CKP itu kan jalurnya plus, minus, sama 4 sensor hole, yang 1 pulser, yang 3 buat sensor hole-nya untuk starternya.
Nah, di keempat tegangan ini, jadi kalau normal kemarin udah sempat saya cek, cuma nggak sempat saya video, jadi ini saya jelasin gambarannya aja karena agak ribet, nggak ada yang megangin. Jadi kita ukur tegangan output pada ECU. Jadi kita pakai multitester skala minimal 20 volt. Nah, nanti kita ukur output tegangan di CKP nya. Jadi kalau positifnya itu kan dia di bawah 12 volt karena melewati ECU. Jadi powernya itu kan 12 volt melewati ECU, jadi sekitar 11, nanti masanya ada enggak. Nah, nanti yang keluaran CKP itu di sini dia warna putih strip hitam, putih strip biru, kemudian putih strip merah, kemudian yang satunya di sini kuning strip putih. Ya, kuning strip putih. Nah, kalau coklat strip hitam itu dia positif, terus hitam strip biru itu dia negatif. Jadi di output CKP nya ini contoh yang ini yang warna hitam. Jadi tegangan, jadi kita tes pen kita tester multitester itu positif pada aki plus. Nah, nanti probe negatifnya itu pada jalur output CKP yang warna putih strip hitam, putih strip merah, sama satunya tadi putih strip biru. Jadi intinya dicek satu-satu tegangannya itu minimalnya yang terbaca itu kemarin saya tes sekitar 5 volt sampai 7 volt. Jadi itu kalau udah keluar tegangan itu berarti normal. Jadi ini pengecekannya kondisi CKP terpasang nggak. Nah, kalau itu yang pertama. Nanti untuk next detailnya saya akan lanjut setelah ECU ini saya servis. Jadi ini ada dua. Ini yang satu ini bawaannya dia mati total, jadi ini nggak bisa di scan. Jadi ECU nya itu sama sekali nggak aktif, full pump juga nggak bunyi, jadi nggak bisa di scan. Nah, ini beda kerusakan. Kalau ini mungkin short di jalur power. Jadi kalau bedanya kode 12 itu masih bisa di scan, kalau mati total korslet itu nggak bisa di scan. Jadi ini saya ada dua ECU. Oke, next nanti saya lanjut videonya kalau udah selesai perbaikan servis. Jadi nanti saya akan jelasin detailnya lagi bagaimana proses pengecekannya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum.